Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran fisika kali ini kita sudah memasuki bab yang baru dengan judul gelombang elektromagnetik. Nah, jadi pada bab ini khusus kita akan mempelajari tentang gelombang elektromagnetik saja, antara lain seputar pengertiannya, kemudian bagaimana sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik itu, persamaan yang ada pada gelombang elektromagnetik. Nah, ini kabar gembiranya hanya ini rumusnya. Jadi hanya rumus tunggal ini aja yang ada pada bab ini dan nggak ribet ya. Kemudian ada spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi apa-apa aja gelombang elektromagnetik yang ada beserta penerapannya dan manfaat-manfaatnya yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hanya ini bab pertemuan kali ini, dan memang satu bab ini bisa kita selesaikan hanya dalam satu kali pertemuan aja. Jadi diikuti dengan baik apa yang akan kita pelajari kali ini. Gelombang elektromagnetik atau bisa juga disingkat dengan GEM. Nah, sebelum kita pelajari mengenai manfaatnya ataupun rumus-rumusnya, kita kenali dulu apa yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Nah, gelombang ini terbentuk ketika sebuah medan listrik berpasangan atau yang saling tegak lurus dengan medan magnet. Jadi dihasilkan ketika ada medan listrik dan medan magnet, barulah ada gelombang elektromagnetik. Ini seperti yang dilihat pada gambar. Sifat-sifatnya, gelombang elektromagnetik memiliki karakteristik yang sama dengan gelombang cahaya. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh gelombang elektromagnetik ini sama dengan sifat-sifat gelombang cahaya yang kita pelajari waktu di kelas 11 kemarin. Kan ada gelombang cahaya yang difraksi, interferensi, celah ganda, yang itu jadi sama. Apa itu sifat-sifatnya? Yang pertama, dapat merambat dalam ruang hampa. Artinya dalam ruang hampa itu kan nggak ada medium. Jadi walaupun demikian, gelombang elektromagnetik tetap bisa merambat. Itu dia. Lain dengan gelombang mekanik kan, kalau gelombang mekanik harus butuh medium seperti bunyi, harus ada udara, benda padat atau zat cair atau gas. Nggak bisa kalau nggak ada medium. Terus sifat yang kedua, tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, merupakan gelombang transversal. Yang keempat, sifat-sifat umum gelombang juga dimiliki oleh gelombang elektromagnetik ini, seperti polarisasi atau pengkutuban, pemantulan atau refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, perpaduan, lenturan, difraksi. Arah perambatannya tidak dibelokkan, baik pada medan listrik maupun medan magnet. Jadi nggak akan terganggu arah perambatannya ketika dia melewati medan listrik ataupun medan magnet. Jadi diingat sifat-sifat gelombang elektromagnetik ini. Kalau udah tahu sifat-sifat gelombang elektromagnetik ini, berarti kalau ditanyakan gelombang cahaya apa sifatnya udah tahu juga karena dia sama. Yang C, persamaan pada gelombang elektromagnetik, persamaan panjang gelombang. Hanya ini, C sama dengan lambda kali F. Nah, yang mana C ini adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik atau cepat rambat cahaya, sama. Yang besarnya pun tidak akan pernah berubah, nggak kurang nggak lebih dari segini, 3 kali 10⁸ meter per sekon. Jadi inilah kecepatan suatu benda, itu kan suatu benda di alam semesta ini yang paling cepat. Tidak ada benda lain atau makhluk lain yang kecepatannya bisa melebihi kecepatan cahaya ini. Jadi ini adalah kecepatan yang paling besar, 3 kali 10⁸ meter hanya dalam waktu 1 detik. 3 kali 10⁸ berapa tuh? 300 juta. Ya, nolnya 8 berapa tuh? 300 juta. 300 juta meter hanya ditempuh dalam waktu 1 sekon. Masya Allah kan? Inilah gelombang cahaya. Makanya kalau kita ingat lagi peristiwa Isra Mi'raj kan, Nabi melakukan perjalanan itu kan menggunakan apa? Buraq ya kan, itu cahaya ya kan. Itulah kecepatan paling tinggi. Nggak ada kecepatan yang bisa melewati ini.
3 kali 10 pangkat 8. Dan cepat rambat cahaya atau cepat rambat gelombang elektromagnetik itu khusus disimbolkan dengan C. Jadi nggak V lagi dia, walaupun dia cepat rambat, jadi C. Jadi kalau ketemu C, oh berarti kita udah langsung tahu ya, C merupakan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Ini lambda udah tahu kan, panjang gelombang 1 nanometer. F adalah frekuensi gelombang elektromagnetik Hz. Nah, jadi ini persamaannya sebenarnya udah jumpa juga waktu belajar gelombang kelas 11 kan, V sama dengan lambda kali F. Cuman ini bedanya V-nya diganti sama C. Nah, jadi kalau nggak dibilang berapa nilai C dan kita harus tahu ini 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, ini persamaan ini contoh soalnya itu bisa dilihat nanti di buku briliannya, di situ ada contoh soalnya. Nggak ribet kok, cuma masukin angka aja. Kalau nggak ditanyanya lambda ya F gitu doang kan, karena C nggak akan mungkin ditanyanya lagi karena sudah pasti jawabannya segini. Kalau nyari lambda berarti kan C bagi F, kalau nyari F C bagi lambda, gitu aja kok, nggak ribet dia. Nah, jadi yang paling mendominasi di sini adalah spektrum ini, yang bagian D, spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensinya dapat dibagi-bagi menjadi beberapa gelombang yang berbeda. Urutan gelombang elektromagnetik, nah jadi spektrum ini artinya urutan, gitu lah ya. Spektrum gelombang elektromagnetik artinya sama kayak urutan gelombang elektromagnetik yang dinyatakan berdasarkan frekuensinya. Nah, agar lebih mudah mengingatnya, ada singkatan yang mesti diingat, yaitu Gruti, Rada, Teller. Nah, jadi diingat nih ya, Gruti, Rada, Teller. Nah, si G itu menyatakan sinar gamma, yang R menyatakan sinar X atau sinar ronsen, yang si U itu menyatakan ultraviolet, yang T adalah cahaya tampak. Nah, yang cahaya tampaknya ini urutannya adalah Uni, Bihiku, Jime, atau kebalikan dari Mejiku, Hibiniu. Oke? Jadi urutannya kebalik. Nah, si I itu menyatakan inframerah. Rada itu menyatakan radar. Kalau teler, telenya televisi, dan R-nya radio. Jadi diingat ya, coba diulang-ulang nih. Gruti, rada, teler, G gamma, R ronsen, U ultraviolet, T cahaya tampak, I inframerah, rada radar, teler televisi, dan radio. Dafal, Gruti, rada, teler. Nah, tadi kan ini berdasarkan urutan frekuensinya. Jadi bagaimana sih urutannya itu? Kecil ke besar apa ke besar ke kecil? Nah, perhatikan panahnya ini ya. Kalau yang panah hijau ini itu berarti dari kiri ke kanan kan, artinya dari gamma sampai ke televisi dan radio. Nah, sifat-sifatnya kalau dari kiri ke kanan itu energinya, frekuensinya, dan daya tembusnya itu semakin kecil, sementara panjang gelombangnya yang semakin besar. Nah, kalau dia ke kiri, ini panah yang kuning, berarti dari televisi dan radio sampai ke gamma, dan mundur kan dari belakang ke depan gitu. Itu sifatnya energinya paling besar, frekuensi paling besar, daya tembus paling besar, tapi panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, dari rumus ini kan kita tahu nih bahwa si lambda sama F kan berbanding terbalik. Makanya kalau sudah F-nya besar, berarti lambdanya yang kecil. Nah, bisa dipahami, jangan sampai tertukar sifatnya dari kiri ke kanan bagaimana, kanan ke kiri bagaimana. Kalau Ustazah tanya spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki energi paling besar, berarti energi yang mana nih? Yang makin ke kiri, ini kan yang makin besar, berarti yang paling besar adalah si gamma. Yang paling kecil siapa energinya? Televisi dan radio, kayak gitu. Nah, terus saya tanya lagi, mana yang memiliki frekuensi paling kecil? Si cahaya biru apa cahaya kuning? Frekuensi paling kecil. Berarti kalau mau cari frekuensi yang paling kecil itu bergerak ke kanan, ini kan? Berarti jawabannya tadi mana? Biru sama kuning ya? Berarti jawabannya kuning yang paling kecil. Ini kebalikan yang cahaya tampaknya. Gitulah nanti cara mengidentifikasi yang mana yang paling besar frekuensi atau energinya atau daya tembusnya dan panjang gelombangnya. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik yang sudah kita jabarkan barusan itu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa digunakan dalam membantu manusia dalam
pengobatan bisa, dalam pertanian bisa, dalam industri pun bisa. Jadi walaupun ada manfaatnya, tapi ada juga bahayanya. Nah, sekarang kita kenali dulu apa manfaatnya. Pertama, sinar gamma yang G tadi kan, itu sinar gamma frekuensinya 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz. Nah, itu adalah frekuensi yang dimiliki oleh sinar gamma. Nah, apa manfaat sinar gamma ini dalam dunia kedokteran? Bisa sebagai terapi kanker, karena dia bisa membunuh sel kanker, mensterilisasi peralatan rumah sakit, membuat varietas tanaman unggul. Nah, berarti ini pertanian kan, ini di bidang kedokteran atau kesehatan ya kan. Ini pertanian lagi, mengurangi populasi hama atau serangga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, ini pada industri kan. Kemudian sistem penurunan aliran suatu fluida. Nah, ini hidrologi nih kan, fluida aliran, dan mengontrol ketebalan dua sisi suatu logam sehingga memiliki ketebalan yang sama. Karena dia kan daya tembusnya tinggi nih, maka dia bisa digunakan atau aplikasinya pada logam. Nah, itu adalah manfaat dari sinar gamma. Terus urutannya lagi nih kan, Gruti berarti G-nya udah, R-nya lagi sinar X atau ronsen. Itu frekuensinya 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20. Mendiagnosis adanya penyakit dalam tubuh seperti tulang belulang, paru-paru, dan melihat organ dalam tanpa pembedahan. Itulah fotoronsen kan. Ini di bidang kesehatan atau kedokteran. Menganalisis struktur atom dari kristal, mengidentifikasi bahan atau alat pendeteksi keamanan, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Kalau ini mengukur ketebalan kan, ini cacat pada logam. Terus memeriksa barang-barang di bandar udara atau pelabuhan. Jadi ketika ngecek barang-barang yang dibawa kan ada dimasukin ke mana gitu kan, nanti kan dilihat tuh ada fotonya, nanti ada monitor yang dapat digunakan untuk melihat atau mendeteksi adanya logam. Misalnya kayak barang tajam kan nggak boleh tuh kan dibawa, nanti di situ kelihatan. Itu penggunaan sinar X atau ronsen ini. U lagi ultraviolet, ini frekuensinya 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16. Nah, ultraviolet itu berguna untuk proses fotosintesis. Nanti kan hasil fotosintesis ini akan berguna bagi manusia karena oksigen dihasilkan dari proses tersebut. Makanya sangat bermanfaat dalam proses fotosintesis. Nah, selain itu juga membantu pembentukan vitamin D pada manusia yang disuruh berjemur pagi-pagi gitu kan, agar dapat vitamin D gratis dari sinar ultraviolet yang pagi. Dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, menyuci hamakan ruangan operasi rumah sakit. Berikut instrumen-instrumen pembedahan, berarti mirip kayak si gamma ini kan. Ada tadi tuh mensterilisasi peralatan rumah sakit. Bisa juga pakai ultraviolet. Memeriksa keaslian tanda tangan di bank, keaslian uang kertas, dan lain-lain. Nah, itulah kalau mau ngecek uangnya palsu atau asli kan disinari dulu tuh uangnya, nanti bisa dilihat di situ asli apa palsunya. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari penggunaan sinar ultraviolet. Sama kayak tanda tangan di bank kan ada biru ya tuh ya, kalau ditaruh di bank tuh kan dilihat tanda tangannya. Nah, banyak digunakan dalam pembuatan integrated circuit. Ini adalah suatu komponen elektronika. Ya, IC. Yang keempat, yang T lagi kan, cahaya tampak 10 pangkat 14 Hz. Fungsinya untuk membantu penglihatan manusia. Nah, jadi kita bisa melihat adanya warna hijau, warna merah, warna kuning, dan semua warna yang dapat kita lihat itu karena adanya cahaya tampak yang mantul ke mata kita, mantul ke benda, kemudian bendanya mantulin ke mata kita, kemudian mata kita memantulkannya ke benda tersebut sehingga kita bisa melihat apa warna dari benda tersebut. Nah, itu dia harus ada cahaya tampak agar kita bisa melihat. Nah, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Jadi sinar laser merupakan bagian dari cahaya tampak. Terus I lagi kan berarti dah selesai kita Gruti. Ini kan dah sampai ke inframerah. 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14 Hz. Manfaatnya sebagai terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar atau encok melalui fisikal terapi. Kemudian fotografi pemetaan sumber daya alam. Ini kayak foto udara gitu di pelajaran geografi. Jadi digunakanlah inframerah nanti kelihatan yang mana sumber daya alam apa aja yang tergandung dalam
suatu daerah gitu melalui foto udara. Ada nggak belajar itu waktu di geografi? Kemudian mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Ini biar berkaitan sama fungsi yang kedua kan. Fotografi diagnosa penyakit, remote control. Nah, ini bukan kadang terkenal dia nih. Kalau remote control pakai apa? Inframerah gitu kan. Remote control mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Kalau pada bidang militer dibuat teleskop inframerah. Ini digunakan untuk melihat tempat yang gelap atau kabut. Dan untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan, dan sistem alarm anti maling. Nah, ini dia salah satu yang terkenal juga nih alarm anti maling ini, yaitu pemanfaatan dari inframerah. Kemudian Gruti udah selesai, radar, tapi sebelum kita ke radar itu ada terselip gelombang yang namanya gelombang mikro 10⁻⁹ sampai 10⁻11 Hz. Nah, jadi kayak nyelip gitu dia, walaupun gak disebutkan di Gruti radar teler tuh, tapi dia ada sebelum radar. Gelombang mikro ini, inilah yang paling terkenal, dan saya rasa pun gak susah mengingatnya kan, ada microwave, pemanas microwave untuk memasak makanan dengan cepat. Habis itu analisa struktur atomik dan molekul, digunakan pada rangkaian televisi juga. Tapi ini nih yang paling beken nih, ini dia. Nah, radar frekuensinya 10⁻10, berarti kan kayak di rentangnya juga kan, makanya mereka tuh kayak dekatan gitu, makanya nggak disebutkan lagi nama mikro, langsung ke radar. Nah, radar untuk komunikasi radar, dan inilah yang paling terkenal untuk mencari atau mendeteksi keberadaan suatu objek gitu kan, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan kapal di laut dan pesawat terbang pada malam hari saat cuaca kabut, untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Jadi kayak menentukan arah lah dia nih, si radar, mencari objek gitu, mengukur kedalaman laut. Dan yang terakhir, televisi dan radio. Ini adalah frekuensi yang paling kecil, ya kan? Ini 10⁻, ini cuma 30 kHz kan? Dan sampai 3 GHz. Nah, manfaat dari televisi dan radio ini adalah sebagai alat komunikasi, pembawa informasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itulah manfaat dari spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, di modul ini yang sudah paparkan hanya manfaatnya aja. Nanti bahayanya juga sudah ada tuh, tapi di buku briliannya aja lihat lagi ya. Jadi nanti disandingkan aja, mana tahu nanti ada yang belum kemasuk di sini kan, manfaatnya ada di buku. Nah, jadi yang untuk bahaya silakan dibaca di buku briliannya itu ya. Contoh soal. Nah, ini kebanyakan teorinya, karena yang saya bilang tadi kan ini bintangnya nih, yang spektrum nih manfaatnya gitu. Jadi banyak dibaca-baca biar ingat. Seorang siswa menyusun spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terbesar. Yang mana yang benar? Nah, ingat di sini kan pertanyaannya minta dari panjang gelombang terbesar. Di sini juga ada pembahasannya nih. Ingat urutan gelombang elektromagnetik dari kiri ke kanan. Yang panjang gelombangnya makin besar. Kalau panjang gelombangnya besar, berarti frekuensinya kecil kan? Nah, tapi periodenya pun ikut besar. Kan antara frekuensi sama periode kan benar-benar terbalik kan? Nah, jadi urutan yang benar yang mana? Dilihat dari inframerah, ultraviolet, gelombang televisi, ini televisi kan, dan cahaya tampak. Nah, berarti kalau dilihat dari Gruti radar teler dan sifat-sifatnya tadi kan, kalau dia panjang gelombang terbesar, berarti dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan. Nah, ingatlah urutan ini kan, Gruti radar teler ini di inframerah, ultraviolet, gelombang televisi, sama cahaya tampak. Jadi mana yang paling benar urutannya untuk menyatakan panjang gelombang dari terbesar? Berarti kalau panjang gelombangnya terbesar, dia itu dari kiri ke kanan, ya kan? Dari kiri ke kanan. Maka jawabannya Gruti radar teler, berarti inframerah, ultraviolet mana nih? G nggak ada, R ada, ER nggak ada, U ultraviolet, habis itu T cahaya tampak, I inframerah. Nah, mana yang benar nih? Kebalik saja, menyatakan apanya tadi?
Maka jawabannya gelombang televisi, inframerah, cahaya tampak, dan U. Berarti nilai dari kanan ke kiri ya kan, diminta dari panjang gelombang terbesarnya dari kanan ke kiri. Itu dia. Terus apa lagi nih? Periodenya 10 pangkat min 15. Itu gelombang apa? Nah, dari yang penjabaran ini kan frekuensinya nih yang ada. Kita ingat aja rumus T sama dengan 1 per F. Nah, berarti kalau periodenya 10 pangkat min 15, berarti frekuensinya 1 per 10 pangkat min 15 kan? Yaitu 10 pangkat 15. Siapa dia? Adalah cahaya tampak. Habis itu ini lagi. Jika MKBU menyatakan warna merah, kuning, biru, dan ungu, maka urutan panjang gelombang besar menuju panjang gelombang kecil adalah, berarti lambda besar ke lambda kecil, berarti dari kanan ke kiri, tetapkan dari kanan ke kiri. Nah, berarti yang paling besar yang mana? Kanan ke kiri. Dia ini warna merah, kuning, biru, ungu. Kan kalau pada spektrumnya kita nyari kanan ke kiri, bahkan kebalikan, berarti merah lah yang memiliki panjang gelombang paling besar. Habis itu jiku hibi ni yu. Berarti yang mana jawabannya? Jiku hibi ni yu. Dia minta paling besar ya. Yaudah, merah berarti kan kuning, biru, udah MKBU. Nah, ini dia kan MKBU. Berikut ini penerapan gelombang elektromagnetik. Infrared, nah tinggal cari aja dia apanya tadi kan di manfaatnya. Infrared yang mana yang tepat? Ini remote control, ketebalan kertas, pengeringan cat mobil, makanan nih enggak nih kan, microwave pasti. Keamanan iya, iya kan? Yang jelas nih microwave enggak sih, kalau saya langsung ingat nih ke sini nih 4. Berarti buang yang ada 4-4-nya. Berarti pilihannya kalau enggak A ya D. Jadi yang mana yang paling tepat adalah yang D. Sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan karena dapat mengakibatkan. Nah, jadi ini menyatakan atau menanyakan bahayanya di samping manfaat yang sudah ada. Dapat membuat kanker kulit. Dalam jangka waktu yang lama, sinar ultraviolet malah bisa mengakibatkan kanker kulit. Makanya yang baik itu kan sinar matahari pagi untuk mendapatkan vitamin D. Nah, itulah penjabaran materi kita pada bab ini. Hitungannya enggak ribet, tapi hafalannya nih kan tentang pemanfaatannya juga cukup banyak. Jadi sekian materi gelombang elektromagnetik pada pertemuan kali ini, dan memang hanya satu pertemuan. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi bab yang baru. Nah, demikian dulu pelajaran fisika kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.